Kalau kamu mikir butuh studio mahal atau harus ngundang selebgram buat sukses di YouTube, kayaknya kamu perlu mikir ulang deh. Soalnya dunia YouTube tuh udah berubah total loh. Sekarang ada semacam buku contekan baru yang bikin orang biasa kayak kita-kita ini bisa punya pertumbuhan channel yang luar biasa. Kita sering banget kan denger mitos yang pertama, emang bener ya kita harus keluar duit puluhan juta buat beli kamera sama lighting yang super canggih. Atau jangan-jangan kita harus kolaborasi sama nama-nama besar dulu cuma biar video kita ada yang nonton. Dan gimana saat anggapan kalau sukses di YouTube itu cuma masalah hoki, tinggal nunggu satu video viral terus semuanya beres? Well, ternyata semua itu cuma mitos. Jawaban yang sebenarnya bakal bikin kamu kaget. Yuk kita bongkar bareng-bareng strategi baru yang ternyata bisa banget diakses sama siapa aja buat benar-benar melejit di platform ini. Oke, sebelum kita bahas strateginya, kita harus paham dulu nih, kenapa sih aturannya bisa berubah? Ada pergeseran besar baik dari sisi YouTube-nya sendiri maupun dari kita, para penonton. Nah, ini dia nih perubahan terbesarnya. Dulu algoritma YouTube tuh kayak nanya, ini siapa sih yang bikin video? Udah terkenal ya? Jadi yang diutamain ya kreator yang udah punya nama. Tapi sekarang pertanyaannya beda total. Sekarang algoritmanya nanya, video ini bagus nggak? Bikin orang nonton sampai habis nggak? YouTube udah nggak peduli siapa kamu. Yang penting kontenmu itu ngasih value dan bisa nahan perhatian penonton. Di sisi lain, kita sebagai penonton juga ikutan berubah. Jujur aja deh, kita udah mulai bosen kan? Lihat konten yang super mulus, yang kelihatan sempurna banget. Sekarang tuh kita justru nyari koneksi. Konten yang rasanya asli, jujur, dan apa adanya. Kita pengen lihat cerita nyata, perjuangan yang beneran, dan solusi buat masalah kita sehari-hari, bukan sekadar pamer kesuksesan. Terus gimana caranya kreator-kreator baru ini manfaatin perubahan ini? Nah, ini dia nih buku contekan alias playbook baru yang lagi mereka pakai sekarang. Strategi pertama yang sering kita lihat namanya niching down. Gampang ya, ini soal jadi super spesifik. Daripada coba ngomongin semua hal, kreator-kreator ini justru fokus ke satu topik yang sempit banget. Kenapa ini berhasil? Soalnya algoritma ngeliat ini sebagai tanda kalau kamu tuh ahli di bidang itu. Dan hasilnya, kamu bakal dapat audiens yang super duper setia. Selanjutnya, ada YouTube Shorts. Jangan anggap remeh fitur ini ya. Ini bukan lagi sekedar fitur sampingan, tapi udah jadi mesin utama buat nemuin penonton baru. Anggap aja Shorts itu kayak kail pancing. Satu video pendek yang nyantol bisa bawa ribuan orang baru ke channel kamu yang akhirnya nonton juga video-video panjangmu. Ini bener-bener jadi corong pertumbuhan yang efektif banget. Ada lagi nih, trik pintar, namanya jembatan audiens. Idenya tuh, kamu ambil topik spesifikmu, tapi kamu bungkus pakai judul dan thumbnail yang bikin orang awam jadi penasaran. Jadi, bukan lagi cuma soal apa yang kamu bikin, tapi juga gimana cara kamu ngejualnya biar menarik perhatian lebih banyak orang. Dan semua strategi tadi, muaranya ke satu hal yang paling krusial di YouTube sekarang, otentisitas. Yap, jadi diri sendiri. Koneksi yang tulus dan jujur, itu ternyata sinyal paling kuat yang bisa kamu kirim ke algoritma. Coba deh perhatiin format-format video yang lagi ngetrend sekarang tuh yang mentah. Kayak vlog sehari-hari yang apa adanya, konten yang nunjukin proses jatuh bangun, atau bahkan video simple yang fokus ngasih solusi buat satu masalah spesifik. Jadi kuncinya bukan di setup yang mahal, tapi di pendekatan yang bikin orang ngerasa nyambung. Secara psikologis, ada alasan kuat kenapa otentisitas ini manjur banget. Ini ngebangun yang namanya kepercayaan parasosial. Gampangnya, penonton jadi ngerasa kenal dekat sama kamu, kayak teman sendiri. Mereka mulai mikir, wah orang ini ngerti banget masalah gue, atau gue juga bisa kayak dia. Nah, rasa inilah yang mahal harganya. Nah, ini dia nih bedanya. Kreator yang sukses itu nggak cuma ngumpulin penonton, tapi mereka membangun sebuah komunitas. Caranya, ya dengan balesin komen, bikin jokes yang cuma dimengerti sama subscriber setianya, sampai ngajak mereka nentuin ide video selanjutnya. Loyalitas kayak gini tuh bensin terbaik buat algoritma, karena penonton yang setia bakal terus balik lagi dan nge-share konten kamu. Terakhir, mari kita hancurkan satu mitos terbesar yang paling sering kita dengar soal jadi YouTuber terkenal. Mitos tentang sukses dalam semalam. Sukses yang beneran itu bukan cuma soal konsisten upload, tapi lebih ke komitmen buat terus jadi lebih baik. Coba deh, fokus buat jadi 1% lebih jago di setiap video baru yang kamu buat. Entah itu cara kamu cerita, cara ngedit, atau cara bikin thumbnail. Itulah rahasia yang sebenarnya. Ini nih, fakta yang jarang orang tahu. Kebanyakan channel yang kelihatannya meledak tiba-tiba itu,
sebenarnya udah upload puluhan bahkan ratusan video yang mungkin gak banyak ditonton orang. Ada proses panjang dan kerja keras yang gak kelihatan. Kita cuma nyaksiin hasilnya, bukan perjalanannya. Jadi, gitu ceritanya. Aturan main di YouTube udah ditulis ulang, rintangannya udah jauh lebih rendah dari sebelumnya, dan aturannya sekarang lebih berpihak ke kreator yang otentik dan ngasih nilai. Pertanyaannya bukan lagi apakah orang biasa bisa sukses, tapi dengan kesempatan yang udah terbuka lebar ini, karya apa yang bakal kamu ciptakan?